kampus Bu. Oh, dari kampus. Dari Iya. kampus itu organisasi atau kelas? Oh, tadi kelas dulu sih di ruang perkuliahan. Kemudian lanjut organisasi yang akan dahulu habis rapat karena saya ingat ada janji ya sama ibu dan juga teman-teman di sini. Jadi saya langsung sini. Oh, berarti habis dari kampus karena organisasi ya? Iya. Terlambatnya juga nggak terlalu telat sih mas sebetulnya ya. Oke, kalau masih dari kampus ya teman-teman. Kalau teman-teman dari mana? Mungkin dari apa yang dulu? Saya habis kelas ya. Dari kelas juga. Kampus dari kampus juga ya. Oke. Kalau mbak Kalau aku dari kegiatan ibu tadi habis ada kegiatan jalan sehat di kampus. oh, yang saat ini berdua jalan sehat ya? Bajunya sama soalnya. Ini kayaknya satu fakultas atau satu kelas? Beda bu. Beda fakultas dan beda kelas. Oh, tadi jalan sehat ya? Iya. Jalan sehat yang diadakan sama kampus? Iya. Itu, kenapa kok ada jalan sehat? Ada dalam rangka apa? Ada acara. Iya. Oh, bisa tadi ulang tahun ya? Iya. Kan berarti kan ya? Iya. Oh, kamu pas lagi lumayan macet ya, pagi-pagi ya, karena ada jalan sehat ternyata. Lucu ya bajunya ya, kembali gitu merah. Oke. Teman-teman, kalian juga udah saling bercengkrama ya di grup WA. Namun di sini teman-teman udah saling kenal atau bagaimana? Belum ya, mungkin bisa kita kenal dulu. Mungkin dimulai dari saya, berapa kata saya pertama dia, kalian bisa panggil saya Ibu Fatimah atau Ibu Mahdia, terserah senyaman kalian saja. Lanjut, mungkin Perkenalkan nama saya Nora Kasih. Bisa dipanggil Nora. oke Nora yang sama ya Nora. Dan selanjutnya, Maka saya Syakila, bisa dipanggil Syakila. oke Syakila saya kenal ya. Oke, selanjutnya Mas. Saya Raffi Kadafi. Saya dipanggil Raffi. Siapa Mas? Raffi. Rafli. Oke, Mas Rafli saya kenal ya Mas Rafli ya. Selanjutnya Mbak. Halo guys, perkenalkan nama aku Fedra Inka, panggil aja Dina. Oke, selamat kenal ya Mbak Dila ya. Oke, teman-teman di sini udah saling tahu ya namanya. Mungkin biar kita lebih tahu namanya, kita mau tebak-tebakan dulu. Ini kakaknya tebak ini namanya siapa gitu biar lebih ingat. Takutnya kan lupa gitu. Jadi ibu, yang ini namanya Mbak Fedra. Kalau yang ini Mbak, Yang ini namanya Mbak Nora. kalau yang ini, Mas Raffi. oke, good. Oke, untuk Kak Nora mungkin aku kasih ini. Itu siapa namanya? Ini namanya Mbak Safira. Terus kalau ini namanya Mbak siapa ya? Mbak Fadila. Terus ini Mas Raffi. Kalau saya Mbak. Bu Fatimah. Oke, bagus sekali. Mungkin Masnya yang tadi bisa tebak namanya. Kalau saya namanya siapa Mas? Oh, Bu Fatimah ya. Iya, betul. Berarti ini kayaknya Mbak Safira, kalau Mbak Inka, atau Mbak Gila ya. Oke, ini ada Mbak Naura, gitu ya. Bagus, good Mas. Mbak Inka, perlu saya tebak-tebak atau udah hafal nih? Udah hafal ya. Kalau itu siapa namanya Mbak? Safira. Oke, bagus teman-teman di sini. Teman-teman udah menghafal ya nama-nama dari anggota kita hari ini yang di konseling kelompok. Nah, teman-teman sesuai kesepakatan kita tadi malam juga di grup WhatsApp, di mana kita hari ini akan melakukan konseling kelompok, di mana akan ada beberapa hal yang akan kita sepakati sebelum memulai. Nah, kita akan melakukan kontak terlebih dahulu apa saja apa yang kita sepakati dalam sesi konseling kelompok ini teman-teman ya. Mungkin dari ibu dulu, contohnya seperti ini kan akan menyepakati misal tidak boleh ada handphone yang berdering atau bagaimana. Mungkin dari teman-teman ada request apa yang akan kita sepakati? Ikut dari ibunya. Ikut dari ibu. Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, kalau ikut dari ibu, di sini ada beberapa kesepakatan yang kita sepakati bersama teman-teman. Yang pertama, untuk durasi sesi konseling pada siang hari ini yaitu hanya 35 menit saja, di mana nanti setelah 30 menit sesi konseling akan berakhir dan akan kita lanjutkan pada sesi konseling berikutnya. Dapat sepakati? Oke, nanti jika tidak sakura kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu tidak ada nada dering handphone. Jadi mungkin teman-teman yang nada dering atau ada yang handphone yang segala bisa dimatikan terlebih dahulu. Kalau handphone tuh, Oh, tidak bawa handphone Mas. Yang
yang kita sepakati pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting untuk saya jelaskan pada sesi counseling kelompok pada siang hari ini, mana kalian datang ke sini atas kemauan kalian masing-masing sendiri ya. Oke, kalau diceritakan mungkin tahu sesi counseling ini ada dari mana? Saya tuh awalnya searching sih, terus saya cari-cari tahu itu dari teman-teman saya. Oke, tapi datang ke sini atas kemauan sendiri ya Mbak ya? Tidak ada dorongan dari orang lain, tidak ada paksaan? Oke, untuk selanjutnya Kak Syafira ya? Kalau saya dari rekomendasi sebelumnya saya diundang cerita atau kayak udah biasa gitu, jadi kayak sama temen itu dia rekomendasi coba di Fatima aja, siapa tahu mereka bisa mendapatkan solusi. Jadi ada faktor teman juga, namun atas kemauan sendiri ya untuk membuat janji dengan saya. Oke, selanjutnya untuk Mas Raffinya. Kalau aku ini melihat hari ini dari FVP TikTok kan kebetulan dari setelah call ya setelah rapat dan telepon kos itu dia. Oke, selanjutnya saya tuh melihat postingan kemana isi konseling gitu ya. Dan saya berminat kayak kayaknya aku konseling deh karena aku punya masalah gitu. Iya udah saya tahu dari FVP TikTok aja. Kita dari FYP TikTok ya Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk Kak Inka mungkin. Kalau saya rekomendasi dari teman sih, karena teman saya tuh kayak sepertinya kayak gampang lihat saya kayak nyaranin aku untuk konseling aja gitu. Oke, tapi datang ke sini semua sendiri ya Mbak ya. Atas kesadaran diri sendiri ya. Oke, betul banget. Selanjutnya teman-teman di sini ada juga kebebasan di mana kalian di sini bebas bercerita meskipun ada teman-teman kalian yang lain yang mana tidak individu dengan saya ya, tidak individu dengan saya, namun di sini diharapkan teman-teman untuk bebas bercerita, itu bercerita yang memalukan atau yang membuat kalian tidak nyaman itu diceritakan saja, diungkapkan saja agar kita di sini masing-masing juga mendapatkan clue dan bisa memberikan kalian beberapa pendapat atau tanggapan dari teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Jadi kita sharing-sharing aja di sini, sharing-sharing agar semua dapat tersampaikan dengan baik sehingga kalian juga dapat melakukan aktivitas kalian sehari-hari dengan baik dan bermanfaat seperti itu ya. Oke, selanjutnya adanya kerahasiaan di mana pada sesi konseling kelompok ini kita penting untuk menjaga rahasia satu sama lain, di mana nantinya saat kalian bercerita atau satu teman kalian bercerita itu kita masing-masing harus menjaga rahasia dan tidak ada yang keluar sedikit pun dari forum ini setelah forum ini selesai. Seperti itu, apakah dapat disepakati? Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan tentang apa yang saya jelaskan tadi. Oke, cukup ya. Oke, ini saya juga minta izin kepada kalian semua untuk mencatat beberapa informasi yang kalian ucapkan atau yang kalian sampaikan kepada saya. Apakah diperbolehkan untuk saya mencatat? Boleh ya. Oke, di sini saya juga sambil mencatat dan tadi juga sebelum kita memulai, mungkin kalian bisa relax terlebih dahulu, bisa kayak menjernihkan atau merilekskan kalian agar lebih bebas dan lebih percaya untuk menceritakan permasalahan kalian. Oke? Sudah relax? Ya. Dari ruangan sudah nyaman, tempat duduk sudah nyaman terlebih dahulu. Oke. Sudah nyaman Mas? Sudah. Nyaman ya? Oke teman-teman, karena sudah nyaman semua, kita langsung saja mulai sesi konseling pada siang hari ini ya. Oke, dari grup WA yang saya baca tadi malam, bahwasannya di sini permasalahannya cukup hampir sama, namun berbeda ya pastinya teman-teman ya. Diceritakan dari siapa dulu nih yang mau menceritakan lebih dahulu secara garis besar lebih dahulu permasalahannya? Oh dari sini, oke dari belakang terlebih dahulu deh. Dari saya ya Bu, kayak saya itu ngerasa ini tuh itu Bu, kayak saya tuh gak enakan gitu loh Bu, kayak gak berani di sekitar teman-teman saya, karena lihat dari teman-teman saya tuh pencapaiannya tuh kayak udah di tingkat yang tinggi gitu loh Bu. Jadi saya tuh kayak mau
tidak apa ya, tidak bisa diri untuk berteman, padahal sebenarnya dari mata orang sendiri ingin berteman dengan teman tersebut atau bagaimana? Iya Bu, karena itu teman saya lama gitu Bu. Terus kemudian semakin lama kita kan udah jarang kontak gitu Bu. Terus lihat dari Instagramnya, dari sosmednya itu dia itu banyak pencapaian gitu Bu. Jadi saya merasa insecure saat mau menyapa dia. Oke, berarti Naura ini selain merasa minder dan overthinking juga ada rasa insecure ya atas pencapaian teman Mbak Naura itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Syafira, ceritakan. Kalau saya tuh takut tidak mempunyai ekspektasi masih sibuk karena kan mungkin kayak kebanyakan anak dari teman-teman tua saya tuh kayak udah sukses di usia muda gitu, dan saya tuh kadang tuh kayak masih mikir kenapa saya masih belum bisa sesukses mereka gitu, walaupun memang orang tua belum tidak punya kayak harus seperti mereka gitu, cuman kayak saya sendiri tuh merasa paling nggak tuh saya tuh bisa imbang gitu lah sama mereka gitu. Oke, berarti Mbak Syafira ini takut ya untuk takut tidak memenuhi ekspektasi orang tua dan akhirnya kayak insecure dan overthinking atas pencapaian orang lain seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya untuk Mas Raffinya bagaimana? Kalau saya ini ibu saya itu mungkin sampai sebagai teman-teman saya terlalu membandingkan saya dengan orang lain, kayak ada satu orang dari saya itu kayak aku nggak bisa ya kayak dia, sehingga dari situ saya itu kayak insecure gitu, aku nggak mesti kayak dia, kita sama aja, kita tidak sama, aku berbeda dari yang itu, saya itu kayak kurang nyaman dengan diri saya, selalu membandingkan saya dengan teman-teman saya yang lebih dari saya. Oke, Mas Raffinya ini sering membandingkan diri dengan orang lain ya, dengan pencapaian orang lain, dan akhirnya itu membuat Mas Raffi insecure dan kayak kok bisa ya dia seperti itu, kok aku nggak bisa sih, padahal kita makannya juga sama, lingkungan juga sama, tapi kenapa aku tidak bisa seperti dia, seperti itu Mas ya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Inka. Saya sih kayak merasa seperti orang itu kayak saya itu banyak kekurangannya gitu. Saya tuh pikirnya kayak gitu kan, kalau saya buka ide itu ya saya kayak di first account gitu, aduh kok teman-teman banyak pencapaiannya sedangkan aku masih di gini aja gitu. Itu kayak bikin saya kayak merasa apa ya, down gitu, aku kayak gimana ya, kayak sedih gitu nggak bisa kayak mereka, bahkan sampai saya itu nggak berani buka ide gitu gara-gara itu. Saya kayak makin insecure gitu kalau lihat pencapaian teman-teman. Saya juga pengen kayak mereka, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Oke, Kak Inka ini merasa selalu kurang ya dari diri sendiri dan akhirnya rasa insecure, apalagi kalau dari Instagram seperti itu ya Mbak ya. Dan Instagram tuh kok kayak teman-temanku tuh pencapaiannya udah bisa sampai di situ, kenapa aku tidak seperti itu, dan akhirnya membuat itu pressure ya Mbak Ika, ke pressure dan akhirnya kayak kurang bisa gitu dalam membuka Instagram seperti itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menceritakan secara garis besar. Di sini karena permasalahannya cukup hampir mirip ya, di mana kalian ini bisa dapat saya simpulkan adalah overthinking, insecure, dan membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin di sini ada yang mau menceritakan lebih dalam lagi antara kalian berempat, siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu dari sesi konseling ini. Jadi nanti kita akan melakukan sesi konseling di mana ada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang kalian juga. Jadi misal di hari ini sesi konseling ini yang bercerita itu adalah Mas Rafli yang menceritakan itu permasalahannya Mas Rafli. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya akan membahas permasalahannya punya kalian yang belum bercerita dan belum sempat bercerita pada sesi konseling pada siang hari ini. Jadi siapa yang ingin mengajukan diri untuk menceritakan permasalahannya secara rinci? Oh boleh dong Mbak, boleh. Inka ya? Oke, terima kasih Mbak Inka sudah mau menceritakan. Oke. Mbak Inka diceritakan lebih rinci lagi bagaimana rasa selalu kurang itu yang seperti apa? Rasa selalu kurang dalam diri itu yang bagaimana bisa diceritakan lebih rinci lagi? Ini udah dari dulu sih saya rasa kayak gini, dan itu nggak ada apa ya, nggak ada penyelesaiannya gitu sampai sekarang. Saya bingung gitu sama diri saya, kok saya tuh kayak nggak puas gitu sama diri saya selalu merasa kurang gitu. Apalagi kayak lihat pencapaian teman-teman kayak di kelas, kayak mereka kondisinya udah bagus, terus di IG apa ya, pencapaiannya udah banyak, jadi duta, jadi apa gitu, bener-bener itu bikin saya insecure. Terus
studi dia itu kan teman-teman pasti sharing apa mereka kemana aja nih, mereka udah punya pasangan, udah punya pencapaian ini dan sedangkan saya kayak apa nih, saya itu apa gitu. Saya merasa selalu kayak merendahkan diri saya gitu. Saya nggak bisa kayak mereka. Saya tuh kayak gitu, gimana ya, itu saya nggak mau sih kalau kayak gini terus. Saya pengen berubah. Oke, baik. Kak Ika tadi bercerita bahwasanya hal ini sudah terjadi dari dulu ya Mbak ya? Ya. Dari dulu, tepatnya dari kapan? Kayaknya sejak saya SMA sih, karena itu kan masa-masa mereka kayak apa ya, memperlihatkan apa ya prestasi mereka gitu loh Bu. Karena kalau waktu SMP itu kan ya udah sih kayak masih dulu gitu. SMA tuh banyak banget temanku yang memperlihatkan prestasinya seperti ikut olimpiade, jadi apa itu mewakilkan sekolah, banyak menang lomba, dan itu saya masih belum bisa apa-apa gitu. Iya, secara akademik memang bagus nilai saya, tapi kalau kayak pencapaian kayak saya juara ini, juara lomba ini, saya jadi ini, itu kayak belum gitu loh. Saya pengen kayak gitu, tapi dari diri saya itu kurang yakin kalau saya bisa kayak gitu. Oke, berarti Kak Ika ini sudah merasakan hal itu, merasa selalu kurang dalam diri sendiri itu dari SMA, dimana dulu teman SMA Kak Ika itu udah menang olimpiade atau membanggakan nama sekolah ya di ajang-ajang unjuk bakat seperti itu, dimana meskipun Mbak Ika nilai akademiknya bagus sih, namun tidak sama seperti teman-teman dan akhirnya membanding-bandingkan diri dengan orang lain seperti itu ya Mbak Ika ya. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ika, dari teman-teman ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan pada Mbak Ika, atau ada yang relate nih dengan cerita Mbak Ika, bisa diceritakan? Saya sih Oke, boleh. saya sampaikan kayaknya di BNN ini dekat dengan apa yang saya alami juga ya, karena mereka juga membandingkan ya antara prestasi orang lain dan juga prestasi diri sendiri yang benar itu sama kayak saya juga. Saya membandingkan pencapaian yang diraih oleh teman saya dengan saya yang mana kita sepantaran, kita seumuran dan kita saling berteman gitu. Tapi nyatanya dia lebih jauh berkembang dibanding saya, yaitu kayak itu terasa gak enak, terus kayak malu berinteraksi dengan dia, kayak aku tuh gak level dari kayak sama dirinya, menunjukkan rasa itu yang kita tidak sama dengan mereka. Tadi Mas Raffi udah cerita kalau bahwasannya pernah merasakan itu juga ya, dimana kok aku udah umur segini, dia juga umur segitu, umurnya sama, cuma kenapa pencapaian berbeda, seperti itu ya Mas ya. Dari teman-teman yang lain ada yang lain juga? Dari saya tuh rasa relate itu kayak saya tuh sama kayak teman-teman, kayak rasanya itu kayak kenapa sih saya kayak terlambat gitu, kayak kenapa saya nggak bisa kayak teman-teman saya yang udah mencapai capaiannya itu banyak banget, tapi kenapa saya itu masih di sini-sini aja gitu. Kak Laura ini merasa relate bahwasanya kok aku kok nggak maju-maju seperti itu Pak ya, dan kayak masih di sini aja, tidak update diri, padahal teman-teman sudah update dirinya, dan itu munculnya membandingkan diri juga dengan orang lain, Pak Laura. Oke, untuk Mbak Syafira, sama teman-teman sih Bu, mungkin saya mikirnya kalau di akademik kayak masih bisa dipaksa dan juga sudah lumayan baik ya menurut saya. Cuman saya juga pengen di akademik itu juga seimbang sama yang di akademik saya gitu. Jadi nggak cuma di akademik tapi juga belajar di non akademik. Jadi masih sering kayak bandingkan sama teman-teman yang akademik sama non akademiknya itu imbang gitu. oke, kalau Kak Syafira ini merasa akademiknya sudah bagus, tapi Kak Syafira pengen mengembangkan lagi di non akademik, di mana teman-temannya juga banyak ya yang punya prestasi di non akademik itu, seperti itu Mbak ya. Oke teman-teman, karena di sini banyak yang lihat sekali, dan kalian semua lihat dengan cerita dari Kak Ika, dari teman-teman di sini, langkah apa yang sudah pernah kalian lakukan untuk mengurangi rasa membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu? Mungkin dari Mbak Laura terlebih dahulu, pernah melakukan hal apa? Kalau dari saya sih masih sedikit sih Bu, untuk yang rasa nggak dibandingin itu mungkin saya kayak gitu, nyoba kayak gitu, tapi kadang tuh kayak masih kayak rasa kayak kurang, nggak sama kayak mereka gitu. Kalau dari Kak Laura ini sudah pernah mencoba ya, namun hasilnya ternyata masih kurang. Oke, dari Laura sudah pernah mencoba, dari Mbak Ika sendiri apakah pernah
yang dilakukan oleh Kak Nawan tadi? Ya karena aku saya tuh kayak ingin mencoba hal baru. Saya udah mencoba hal itu dan ya itu sebenarnya hasilnya juga bagus-bagus aja sih Bu. Tapi saya tuh masih kayak merasa kurang loh daripada teman-teman saya karena saya merasa selalu tertinggal gitu walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin tuh saya selalu merasa tertinggal gitu. Dan kamu masih ini ya, masih belum pernah mencoba namun masih belum 100% dan masih merasa
dari pernyataan Mbak Syafira, dari pernyataan Mbak Ika, Mbak Syafira ada menambahkan atau tanggapan lain? Oke, tadi Mbak Ika juga menyebutkan ya bahwasanya kita sebagai manusia juga pastinya punya kekuatan untuk berpikiran, di mana meskipun kita sering insecure itu harus mulai membangun pemikiran-pemikiran positif secara diri sendiri sehingga untuk mulai insecure tersebut ya. Oke, terima kasih. Dari kamu ada tanggapan? Kalau dari saya sih untuk Mbak Fadila, untuk kedepannya mungkin bisa lebih semangat menanamkan dirinya, jiwanya itu pantang menyerah gitu untuk bisa mengimbangi teman-teman pencapaian-pencapaian Mbak Fadila. Terima kasih Mbak Nora dari Ika dan Ika. Makasih. Ya, saya aku menanamkan dalam diri saya itu saya harus tetap semangat, harus tetap pede kalau saya itu bisa gitu. Jadi jangan insecure terus. Dan sebenarnya ini bisa menjadi langkah awal saya supaya saya dapat mengembangkan diri saya dapat mengimbangi. Oke, dari Mbak Nora sudah bicara dari tadi atau sudah cukup ya? Dari pernyataan teman-teman tadi Mbak Ika, menurut Mbak Ika langkah apa yang akan Mbak Ika lakukan untuk mengurangi rasa membandingkan diri dengan orang lain dan rasa insecure tadi? Saya dengan menjadikan teman-teman lain itu sebagai motivasi, bukan sebagai apa ya, terus menghilangkan rasa diri di hati ini gitu. Jadi apa ya, membuat diri saya itu lebih mungkin gitu loh kalau saya bisa seperti mereka dengan mengikuti kegiatan baru, mengikuti lomba dan lain sebagainya seperti yang dikatakan Pak Syafira tadi. Ya itu sih, kayak saya harus lebih banyak kegiatan dan melatih diri saya supaya saya itu bisa kayak mereka gitu. Saya harus lebih pede gitu. Dan pastinya harus punya seseorang gitu yang selalu mendukung saya karena hal ini tuh membutuhkan dukungan dari orang lain juga. Karena kalau saya sendiri gitu saya merasa kurang pede. Dari Mbak Ika tadi hal-hal yang akan Mbak Ika lakukan ke depannya untuk mengurangi rasa insecure dan membandingkan diri dengan orang lain, yaitu yang pertama menjadikan teman-teman Mbak Ika tadi yang sudah pencapaian yang lebih dari Mbak Ika itu sebagai motivasi diri ya Mbak ya, bukan malah jadikan hal itu sebagai hambatan dalam diri sendiri seperti itu, dan lebih memiliki banyak kegiatan Mbak Ika. Sini banyak kegiatan. Ini menurut Mbak Ika kegiatan apa yang bisa membuat Mbak Ika itu lebih maju lagi pemikirannya dan lebih bisa untuk bersanding dengan teman-teman lainnya? Kayak organisasi itu UKM kayak pelatihan untuk meningkatkan skill saya gitu loh, kayak yang apa ya, sesuai dengan tujuan saya nantinya seperti itu. Terus saya harus lebih banyak belajar lagi di kampus, banyak memahami materi supaya saya itu nggak apa ya, otaknya nggak kosong gitu, supaya saya paham akan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen gitu. Saya harus apa ya, upgrade diri saya sendiri supaya saya bisa menikmati Dan Ika tadi bilang menemukannya di sendiri ya Mbak Ika. Ini kan tadi Mbak Ika sudah menjelaskan bahwasanya kegiatan yang dimaksud adalah dinamika organisasi yang belajar kelas dengan giat gitu ya. Nah untuk organisasi dan UKM ini Mbak Ika sudah ada pandangan untuk mengikuti organisasi apa atau UKM apa untuk membuat diri Mbak Ika itu lebih upgrade lagi? Sudah sih, saya sudah ada pandangan mungkin untuk ikut organisasi apa yang sekiranya dapat mengembangkan skill saya itu. Kalau UKM gitu, saya melanjutkan kayak hobi saya aja sih. Nanti saya rencananya ingin ikut kayak UKM nanti gitu, karena itu hobi saya gitu. Terus untuk organisasi, saya ingin ikut organisasi yang bisa mengembangkan apa ya, diri saya gitu. Dari teman-teman sendiri, organisasi apa sih yang bisa mengembangkan diri saya? Saya harus ikut apa gitu. Bisa jawab sekarang Mas? Saya ini mahasiswa gitu ya. Kalau buat teman-teman di sini banyak buat teman-teman bisa lebih mana kita tidak ada organisasi, mau organisasi di daerah atau organisasi yang ada di internal kampus, contohnya kayak mahasiswa itu bisa banget bakal coba buat mengembangkan skill-skill yang dilakukan oleh Mbak Ika untuk menjadi diperbolehkan. Dari Mas Raffi tadi merekomendasikan ya beberapa organisasi seperti Formula Era, himpunan mahasiswa dan organisasi internal kampus. Dari teman-teman ada yang mau
kembali ke diri sendiri ya Mbak ya. Kita nyamannya gimana dan pastinya cari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang organisasi tersebut. Untuk Mbak Nora. Oke, sama kayak teman-teman, dan itu semua berbalik dari diri sendiri ya, dan nggak adalah pengennya apa nanti kedepannya pengen jadi apa gitu. Kalau rekomendasi dari aku, mungkin kalau biar Inka bisa lebih percaya diri ke teman-temannya juga bisa mengembangkan, mungkin bisa ikut kayak seminar atau gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Inka tadi kan sudah mendapatkan beberapa organisasi yang ada ya, dari HMD, Pemprov daerah, dan mengikuti seminar. Dari beberapa rekomendasi teman-teman tadi, apakah Mbak Inka sudah pernah mencari tahu tentang latar belakang organisasi tersebut atau mengikuti beberapa seminar? Kalau untuk mengikuti beberapa seminar saya sudah ya, sebenarnya itu kayak meningkatkan kayak kualitas dari saya gitu. Nah kalau untuk organisasi saya masih perlu kayak mencari latar belakangnya itu gimana, organisasi itu gimana, cara kerjanya gimana supaya itu nanti sesuai dengan diri saya gitu loh. Gitu sih, saya perlu menyesuaikan lagi organisasi yang sekiranya cocok dengan diri saya supaya saya nggak merasa makin minder gitu. Betul-betul ya. Oke, jadi untuk organisasi masih ingin mencari lebih dalam lagi ya Mbak ya tentang latar belakang tadi. Nah tadi selain Mbak Inka menyebutkan lebih banyak kegiatan untuk organisasi dan lain-lain, itu juga Mbak Inka menyebutkan bahwasanya harus ada seseorang yang mendukung, yang memotivasi Mbak Inka. Nah, seseorang ini yang seperti apa Mbak? Teman, sahabat, atau pasangan? Ya ada lah seorang dia tuh pinter gitu, pinter, banyak kegiatan, banyak prestasinya, itu bikin saya termotivasi sih, walaupun saya kayak insecure, saya kayak pantas gak ya sama dia gitu, tapi ya itu saya jadikan motivasi saja bahwa saya bisa mengimbangi. Oke, baik. Berarti seseorang ini adalah sosok yang benar-benar Mbak Inka kagumi ya, dan itu menjadikan memotivasi diri Mbak Inka untuk lebih atau mengimbangi dia seperti itu Mbak Inka. Oke, Mbak Inka tadi menyebutkan bahwasanya Mbak Inka tadi sudah lebih masih insecure, overthinking, dan selalu kurang dalam segala hal. Nah, dalam diri Mbak Inka, sebenarnya Mbak Inka tuh ingin jadi seperti apa? Sosok yang seperti apa? Saya tuh ingin gitu kan, kayak teman-teman lain gitu, mencapai apa ya, memiliki banyak pencapaian itu yang saya inginkan, kayak menang lomba, menang ini gitu, kayak banyak kegiatan gitu loh kayak teman-teman lain, terus banyak jalan-jalan sama teman-teman lain, karena kebetulan saya temennya cuma dikit ya, dan itu pun kalau saya ajak kemana itu selalu nggak bisa. Kayak gitu loh, saya selalu kayak positif gitu, gimana ya, kayak banyak kegiatan positif gitu loh untuk meningkatkan diri saya gitu. Saya nggak mau terus-terusan kayak gini terus, itu nggak mau. Oke, Mbak Inka ingin menjadi sosok yang menang lomba, punya banyak kegiatan, dan bahkan jalan-jalan seperti itu Mbak ya. Dari beberapa hal yang Mbak Inka sebutkan tadi, dengan keadaan Mbak Inka sekarang itu apakah sudah sesuai atau masih bagaimana? Masih jauh sih dari saya, karena ini masih sekarang kan saya ikut penelitian ini masih dari langkah awal, jadi tentunya masih belum mencapai tujuan itu. Jadi saya ingin sih mencapai hal itu dengan langkah awal ini tadi, mengikuti volunteer, terus nanti rencananya saya ingin ikut organisasi gitu, terus banyak kegiatan, banyak hal yang bisa mengubah saya itu, saya keluar dari zona nyaman. Jadi mereka sudah sadar ya ingin kegiatan dan sudah mengikuti salah satu kegiatan yang volunteer untuk keluar dari zona nyaman seperti itu Mbak ya. Sosok ideal yang Mbak Inka tadi sebutkan kayak ingin lomba, bangga, dan lain sebagainya itu menjadikan Mbak Inka sebagai tuntutan atau motivasi dari diri Mbak Inka? Sebagai motivasi sih, karena saya sendiri pun pengen kayak gitu loh, apalagi ada seseorang gitu yang kayak gitu lah ya, yang banyak prestasi, banyak apa ya, dia pinter banget gitu loh, jadi saya pengen kayak gitu. Jadi hal ideal self atau sosok yang Mbak Inka itu yang diinginkan Mbak Inka itu menjadi sosok motivasi ya, sebagai motivasi diri juga, selain ada seseorang yang memotivasi, dan dalam diri juga Mbak Inka juga memotivasi diri Mbak Inka untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi yang lebih baik kegiatan, jalan-jalan, dan bahkan menolak seperti itu Mbak ya. Oke, dari pernyataan Mbak Inka tadi, teman-teman ada yang mau ditanggapi atau bagaimana? Baik Mas Raffi. Sebenarnya sudah bagus ya.
sendiri sehingga bisa berdampak ke orang lain. Oke. Dan terima kasih Mas Raffi. Dari Mbak Ika ada balikan? Saya setuju sih sama Mas Raffi karena ya saya kayak melakukan hal itu supaya saya bisa kayak yang lain gitu ya. Saya bisa mengimbangi mereka gitu. Jadi saya harapannya nanti ya saya bisa mengimbangi sesosok itu. Terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya untuk saya atau Kak mungkin ada yang mau tanggapi dari pernyataan Kak Ika tadi? Mungkin dari saya Mbak Inka udah sangat bagus sekali ya untuk langkah-langkah kecilnya itu dan dari saya apresiasi untuk Mbak Inka soalnya udah mau berani gitu loh untuk mencoba hal-hal itu dan bisa mengimbangi sosok yang Inka ini. Dari Mbak Ika ada balikan? Saya setuju dengan pendapat Mbak Ika. Oke, setuju ya dengan pendapat Kak Naura. Selanjutnya Kak Syafira. Saya juga setuju sama teman-teman sih. Saya juga karena motivasi kita tuh gak cuma dari diri kita tapi juga dari orang tua dan juga dari pasangannya. Kita dapat motivasi kita tuh lebih pengen untuk lebih lagi ke depannya dan juga itu bikin kita jadi makin semangat kan pas belajar lagi dengan teman-teman dari orang sekitar agar kita tuh makin tumbuh. Oke, baik dari Mbak Ika ada balikan? Dan saya kurang lebih sama di situ. Saya sebenarnya menggunakan hal ini supaya saya bisa sesuai dengan keinginan saya gitu. Oke, baik Mbak Ika dan teman-teman terima kasih ya. Ini berarti Mbak Ika sudah secara sadar ya bahwasanya penting untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai motivasi dan tidak menjadikan seseorang tersebut sebagai kayak aduh aku gak bisa lagi kayak dia seperti itu, bahkan menjadi penghambat ya untuk kita lebih maju itu digunakan sebagai motivasi diri terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi untuk melakukan banyak hal kegiatan seperti itu Mbak Ika ya. Oke, namun memang rasa insecure, rasa selalu kurang itu memang mungkin sudah terjadi ya teman-teman di diri kita sendiri, apalagi saat kita melihat teman kita yang lain itu kok udah dia punya prestasi sedangkan aku tidak, itu mungkin hal yang wajar kita alami dan ya memang sering terjadi seperti itu ya. Dan langkah awal yang harus kita antisipasi yaitu bagaimana tadi dengan caranya adalah menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Jadi dari kita sendiri kayak kita jadikan orang lain itu sebagai motivasi dan kita harus mengurangi rasa insecure yang seperti tadi dibilang oleh teman-teman sekalian ya. Seperti itu. Oke, Mbak Inka. Dari apa yang dikatakan dari teman-teman itu, apakah itu juga sudah menumbuhkan atau memunculkan langkah baru kepada Mbak Inka, apa yang akan dilakukan Mbak Inka ke depannya untuk mengurangi rasa insecure atau merasa selalu kurang tersebut? Saran dari teman-teman itu kayak menumbuhkan ya rasa dalam hati saya itu supaya saya nggak selalu insecure gitu. Saya harus menanamkan mindset dalam diri saya itu saya bisa kayak mereka, saya nggak harus selalu merasa down gitu. Jadi saya kayak jadi kegiatan ini, kegiatan itu supaya saya bisa menghilangkan rasa insecure ini gitu kan. Rasa insecure itu kan juga manusiawi ya, pasti setiap manusia pasti ya saya merasakan hal itu. Jadi ya itu sih, saya perlu mengurangi rasa insecure itu dengan melakukan kegiatan positif. Oke, terima kasih Mbak Inka sudah bisa ya untuk mengutarakan langkah baru apa yang akan dilakukan untuk mengurangi sensitif tadi, yaitu dengan menyibukkan diri ya Mbak ya dengan kegiatan positif atau bahkan mengikuti kegiatan yang sama dengan teman yang memiliki pencapaian tadi seperti itu Mbak ya. Oke, dari langkah baru yang dikatakan oleh Mbak Inka, teman-teman ada yang sependapat atau bagaimana tanggapan? Cukup sih langkah yang baik buat kita memulai hal baru yang buat menjadikan dirinya lebih baik lagi dibandingkan yang sekarang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ril ya teman-teman. Sama Bu, cukup dan itu udah langkah yang sangat bagus juga buat Mbak Inka ke depannya. Saya juga setuju sih Bu, karena itu juga sebagai langkah awal ya untuk kita mencatatkan baru dan juga pastinya kita juga pengen kita tuh mempunyai hal baru lagi yang ada di dalam diri kita. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dari beberapa hal pendapat yang dikatakan teman-teman, dari Mbak Inka ada yang mau disampaikan lagi atau sudah
membantu aku untuk mengembangkan diri aku gitu loh. Saran-saran dari teman-teman itu bisa bikin aku kayak apa ya, semakin merasa percaya diri gitu. Saya ingin mengikuti kegiatan banyak lagi, mengikuti kegiatan yang positif tentunya gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah meyakinkan diri saya bahwa saya tuh bisa, saya nggak harus insecure, saya bisa melakukan hal ini. Oke, dari pernyataan teman-teman tadi kita Mbak Eka sadar ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah berpartisipasi aktif dan berpendapat. Biasanya aku bisa kok melakukan hal itu, dan itu juga sebagai motivasi diri saya langkah awal untuk mencoba hal baru seperti itu ya. Oke, dan teman-teman di sini ibu sangat mewajari ya hal ini sudah terjadi, apalagi di usia kalian sekarang, yaitu sering membandingkan diri dengan orang lain, yaitu kayak umur saya udah sama kok sama dia tapi pencapaiannya berbeda. Itu hal yang wajar, dan ibu sangat mengapresiasi teman-teman di sini karena sudah aktif mendengarkan, aktif berpendapat dan memberikan tanggapan terhadap teman dan saudara kita tadi, yaitu Mbak Inka. Seperti itu ya. Ada yang bersampaikan lagi? Cukup ya. Oke, teman-teman, kita sudah cukup dan waktu juga sudah menunjukkan 30 menit ya. Sesuai perjanjian kita tadi bahwasanya sesi konseling pada siang hari ini hanya berdurasi selama 30 menit. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling lagi di pertemuan selanjutnya dan akan membahas permasalahan dari teman-teman yang belum menceritakan permasalahannya hari ini. Setuju? Setuju. Oke, nanti untuk janjian pertemuan selanjutnya kita bisa menjelaskan itu di grup WA saja teman-teman ya, atau mau ini saya berikan opsi di tempat dan di hari yang sama? Di diskusi aja. Oh, diskusi dulu ya di WhatsApp dulu. Oke. Sudah tidak ada yang bersampaikan lagi dari Mbak Inka dan teman-teman sekalian, sudah cukup ya. Di sini teman-teman sudah sadar ya dan sudah mengetahui langkah awal apa yang harus kita lakukan jika kita merasa insecure lagi dan atau bahkan membandingkan diri lagi dengan orang lain, seperti itu ya teman-teman. Oke, karena sesi konseling kita sudah selesai, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, Ibu ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan dari sesi konseling ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nama terlebih dahulu. Oke, dari saya Bu, dari sisi konseling ini tadi, saya tuh merasa kayak ternyata saya tuh nggak sendirian juga Bu merasakan yang seperti itu. Terus saya tuh bisa menanamkan menumbuhkan jiwa saya itu kayak lebih bisa percaya diri untuk ke teman-teman gitu Bu, dan saya tuh bisa lebih percaya dan yakin dengan diri saya juga. Oke, terima kasih Mbak Nora ya sudah menyampaikan pendapatnya, apa yang dirasakan selama sesi konseling ini dan apa yang didapatkan, dan apakah yang disebutkan oleh Mbak Nora tadi sudah sesuai dengan harapan awal Mbak Nora mengikuti sesi konseling pada siang hari ini? Sudah ya Mbak ya, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya untuk Mbak Syafira. Yang pasti saya sudah mendapatkan motivasi baru ya Bu, dari teman-teman juga, dan solusi mereka juga sangat bagus sekali menurut saya. Yang pastinya ini dapat membuat saya tuh jadi lebih motivasi lagi untuk kedepannya agar lebih berkembang dan juga tidak insecure dengan diri saya sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Syafira. Dan apakah yang tadi Mbak Syafira sampaikan sudah sesuai dengan harapan awal Mbak Syafira mengikuti sesi konseling ini? Menurut saya sudah Ya, sudah sesuai ya dengan harapan Mbak Syafira sendiri di awal sesi konseling tadi. Selanjutnya untuk Mas Raffi. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi yang sudah disebutkan ya mungkin sama teman-teman terkait bagaimana saya bisa mendapatkan insight baru dari teman-teman dan juga solusi-solusi baru dari apa yang sudah dilakukan teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk apakah ya itu sudah sesuai Mas dengan harapan Mas Raffi yang didapat Mas Raffi di sesi konseling pada siang hari ini? Sudah sesuai Mas ya? Oke, selanjutnya untuk Mbak Inka sendiri nih, apa yang dirasakan oleh Mbak Inka dan apa yang didapatkan oleh Mbak Inka selama sesi konseling ini? Saya merasa juga sih kayak ternyata banyak ya yang merasa insecure juga seperti saya gitu. Ternyata rasa insecure itu hal yang wajar gitu loh. Asalkan kita kayak menghadapi rasa insecure itu dengan melakukan banyak kegiatan yang positif gitu. Jadi kita tuh harus memanfaatkan waktu itu jangan dengan rasa insecure terus. Kita harus memanfaatkan waktu itu dengan mengikuti kegiatan yang positif yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu. Jadi ya itu sih saya mendapatkan insight baru dari teman-teman. Teman-teman banyak memberikan saran kepada saya supaya saya tuh harus terus maju gitu loh, harus terus percaya diri bahwa saya itu bisa. Saya tuh jangan menghabiskan waktu itu dengan rasa insecure. Saya harus memanfaatkan waktu dengan melakukan
berkembang gitu di masa depan. Oke, Mbak Inka terima kasih ya sudah menyampaikan apa yang dilakukan Mbak Inka tadi selama konsultasi ini. Yaitu Mbak Inka sudah mendapatkan insight baru, motivasi baru, dan merasakan lega, dan itu Mbak Inka sadar bahwasanya hal-hal yang dirasakan Mbak Inka itu hal-hal yang wajar, namun harus tetap diantisipasi seperti itu Mbak ya. Dan apakah rasa lega atau hal-hal itu sudah sesuai dengan harapan Mbak Inka untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Sudah sesuai sih, karena ya dengan melakukan konseling ini saya kan mendapatkan pandangan dari teman-teman tuh ternyata hal ini tuh nggak harus kita terlalu pikirkan dulu, disiplin itu nggak harus kita tanam gitu di dalam diri kita, tapi juga harus perlu berkembang gitu supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi saya akan berusaha supaya saya itu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pede, lebih merasa bahwa diri saya itu yakin saya bisa melakukan hal ini supaya saya bisa seperti teman-teman lainnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Inka ya. Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah baru yang akan Mbak Inka lakukan ke depannya, dan saya juga mengapresiasi kepada teman-teman semua karena sudah mendengarkan secara aktif, memberikan pendapat kepada Mbak Inka dan tanggapan atau bahkan balikan. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan ya kepada Mbak Inka untuk sharing pengalaman juga, seperti itu teman-teman ya. Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sesi konseling kita sudah berakhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua, terutama kepada Mbak Inka dan teman-teman, karena sudah menyempatkan hadir dan sudah berpartisipasi aktif tadi dalam sesi konseling pada siang hari ini teman-teman ya. Oke, mungkin dapat kita akhiri pada siang hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali beraktivitas teman-teman. Terima kasih ya. Oke, nanti kita call lewat PA lagi ya. Bu janjiannya.